Sebentar, sebentar. Saya masih bingung ini berita hukum atau hipnosis film komedi, teman-teman. Katanya Keimat dan para pendukungnya ini mau dilaporkan ke polisi karena membatalkan nasab. Loh, ini pasal berapa yang mau dilaporkan? KUHP bab berapa? Undang-undang ITE pasal mana gitu kan? Nah, kalau besok ada yang bilang gravitasi itu hoax, terus saya bantah, apakah saya bisa dipidanakan karena membatalkan gravitasi? Ini video yang akan saya tayangkan terkait tentang Ibin yang entah lagi menghibur atau lagi berimajinasi. Breaking news pemirsa. Hari ini sejumlah ratusan habaib bersama para muhibinnya menyusun rencana akan melaporkan Kiai Haji Imaduddin Usman Banten ke pihak berwajib atas tuduhan pembegalan nasab Ba'alawi dan pemecah belah umat Islam di Indonesia. Mereka dijadwalkan akan mendatangi kantor kepolisian dengan dukungan para pengacara handal yang didatangkan dari luar negeri, khususnya dari Yaman. Selain Kiai Imaduddin, pihak yang dilaporkan termasuk para pendukungnya, antara lain Roma Irama, Gus Abbas Buntet, KRT Nur Ihya Hadinegoro, Kiai Haji Marsuki Mustamar, Profesor Menachem Ali, Dr. Sugeng Sugiharto, Gus Aziz Jazuli, dan masih banyak lainnya, terutama para pengurus PWILS seluruh Indonesia. Nah, ada hal yang menarik teman-teman. Selama bertahun-tahun, ini publik dijejali dengan narasi begal nasab, pemecah belah umat, rusak tradisi, dan macam-macam label lainnya lah. Itu juga kepada Keimat dan para pendukungnya. Tapi ketika ditanya sederhana, kalau mau lapor polisi, pasalnya apa? Terus kemudian apa dasar hukumnya? Karena polisi itu nggak bekerja dengan perasaan, teman-teman. Polisi nggak bekerja dengan slogan. Polisi nggak bekerja dengan gelar, sorban, atau jumlah pengikut. Polisi itu bekerja dengan unsur pasal. Pertanyaannya, membatalkan nasab itu pidana atau bukan? Kalau perdebatan sejarah bisa dipidanakan, ya maka setengah profesor di dunia ini akan mungkin sudah antri di penjara, teman-teman. Kalau perbedaan penelitian bisa dipidanakan, kampus-kampus mungkin sudah berubah jadi kantor penyidik. Aduh, Kibin. Makanya publik itu harus bisa membedakan mana ancaman hukum, mana opini hukum, dan mana sekedar wacana yang berputar-putar di media sosial. Jangan sampai masyarakat dibuat panik oleh sesuatu hal yang bahkan belum jelas untuk pelanggaran hukumnya seperti apa. Nah, video yang tadi itu, Kibin lagi menghibur diri, teman-teman. Kibin lagi berimajinasi. Ya wajarlah ajaran junjungannya itu khurafat semua, penuh dengan kehaluan, teman-teman. Dan karena hukum ini bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi hukum itu soal siapa yang bisa membuktikan unsur pasalnya. Kalau mau dipidanakan silahkan kita uji klaim mereka sebagai cucu Nabi. Oke? Sahabat Charlie, dimanapun berada, selamat datang di Papa Zara Insight. Video yang awal tadi saya sampaikan, kita putar ya. Ini video ya kita bisa bilang stand up komedi lah ya. Bisa dibilang ya menghibur diri lah para kibin-kibin ini karena sudah kehabisan narasi mungkin. Mereka capek untuk bernarasi, meyakinkan lagi umat untuk percaya Habib itu cucu Nabi. Tapi hasilnya justru malah menjadi hilang akal gitu ya. Artinya secara psikologis itu sudah kena, mental udah kena, pikirannya udah nggak sehat, terus kemudian banyak halusinasi dan seterusnya. Nah, terkait kita video tadi, saya akan mencoba untuk memberikan wawasan aja ya. Karena kalau tanggapin secara serius juga akan mustahil juga untuk bagi mereka. Secara hukum pidana Indonesia, teman-teman, seberapa kuat sih peluang laporan dari Habib-Habib katanya mau mendatangkan ahli hukum dari Tahrim gitu ya terhadap Keimat dan pendukungnya ataupun pihak-pihak yang disebut karena membatalkan atau mengkritisi nasab habaib. Nah, kalau harus kita analisis ya ini harus dipisahkan antara perdebatan akademik, kemudian pernyataan opini, dan serangan personal. Nah, yang pertama mau kita bahas di dalam prinsip dasar hukum Indonesia.
Di Indonesia, perbedaan pendapat sejarah, kemudian nasab, kemudian agama, akademik atau penelitian apapun itu tidak serta-merta otomatis menjadi sebuah tindakan ataupun tertuju kepada perilaku pidana. Polisi dan pengadilan pada umumnya akan melihat apakah ada unsur penghinaan terhadap individu tertentu. Ini penting. Apakah ada fitnah atau tuduhan fakta yang diketahui nggak benar? Apakah ada ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu? Apakah ada provokasi yang menimbulkan gangguan nyata? Apakah ada kerugian konkret yang dapat dibuktikan? Nah, dari kelima hal itu ada di pihak mana? Kalau saya melihat contoh yang tadi saya sampaikan nomor 4, apakah ada provokasi yang menimbulkan gangguan nyata? Jelas Pak Rizik Sihab eh, ceramahnya itu penuh dengan provokasi. Nah, kalau hanya berupa penelitian nasab, titik sanad, titik metodologi Robito Alawiyah yang memverifikasi nasab, penolakan klaim keturunan Nabi, kemudian diskusi akademik, masa iya akan dipidanakan? Maka hal ini akan masuk wilayah kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba uji ya, dugaan pasal yang secara teori itu bisa dicoba lakukan oleh pihak Balawi. Kita akan mencoba mensimulasikan kemungkinan ya. Yang pertama, pencemaran nama baik. Ya, baik KUHP dan Undang-Undang ITE, pelapor itu harus bisa membuktikan ada individu tertentu, ada tuduhan menyerang sebuah kehormatan, kemudian tuduhan itu disebarkan ke publik. Masalahnya, kalau orang atau konten kreator atau YouTuber atau ustadz, kiai, ulama, akademisi yang berkata, saya menolak klaim nasab Ba'alawi berdasarkan penelitian keimat dan berbagai macam disiplin keilmuan, maka hal ini bukan otomatis pencemaran nama baik dong. Kibin harus paham ini gitu, jangan asal bernarasi. Kenapa? Itu adalah suatu opini. Itu kesimpulan penelitian. Ada pertanyaan riset, ada hipotesis, ada kerangka berpikir, ada metodologi, ada data, ada sumber referensi dan seterusnya. Dan ini bukan tuduhan kriminal. Oke, kemudian kedua, kalau misalkan mereka itu melapor dengan tuduhan fitnah, ini lebih berat lagi. Kenapa saya katakan lebih berat? Fitnah itu menuntut adanya tuduhan fakta tertentu. Ya, diketahui itu nggak benar, namun tetap disebarkan. Contoh misalkan Pak Taufik Assegaf itu memalsukan dokumen nasab. Pak Taufik Assegaf itu memalsukan nasab yang sebenarnya nasabnya Habaib ini nggak tersambung kepada Nabi. Oke, kalau nggak ada bukti maka bisa beresiko. Namun hal fakta itu mengatakan nasab itu tidak terbukti sahih keturunan Nabi. Ya, ini berbeda secara hukum. Kalau fitnah katanya menuduh Robito Alawiyah ini memasukkan dokumen nasab, loh. Menuduh itu kan ada batasannya. Menuduh itu pasti sudah melalui proses ada verifikasi data. Karena data menyampaikan nasab Habaib ini bukan cucu Nabi. Ya, makanya muncul statement berarti otomatis kalau Habaib itu mencatat, Robito Alawiyah mencatat klaim Ba'alawi sebagai cucu Nabi padahal nggak terbukti, artinya kan memasukkan dokumen juga. Maka kena juga fitnahnya adalah kembali kepada mereka, gitu kan. Oke, kemudian ketiga masuk kepada Undang-Undang ITE, ya. Nah, Undang-Undang ITE itu setahu saya sering dipakai untuk sesuatu hal ketika ada penghinaan yang dilakukan di media sosial, baik di video YouTube, TikTok, Instagram, Facebook ataupun X, ya. Tapi teman-teman yang perlu diketahui, nanti coba tanya kepada Gus Rocky yang paham di hukum konstitusi gitu ya. Nah, Mahkamah Konstitusi dan berbagai putusan terbaru cenderung membatasi penggunaan pasal penghinaan supaya apa? Supaya tidak membungkam kritik. Ini adalah berdasarkan Mahkamah Konstitusi gitu kan.
Kemudian berikutnya ya, tuduhan apa namanya, Kiai dan pendukungnya adalah memecah belah umat. Ini yang paling sulit untuk dibuktikan teman-teman. Ya, kenapa saya katakan sulit? Karena apa? Memecah belah umat itu bukan kategori pidana yang jelas. Pelapor, habaib itu harus bisa membuktikan loh. Ada tindakan nyata kalau yang betul-betul memecah belah umat. Ada akibat nyata, ada unsur kesengajaan. Perdebatan nasab sendiri biasa dianggap perdebatan sejarah. Kita perdebatan akademik, kita perdebatan literasi, kita perdebatan keagamaan. Dan itu bukan otomatis tindak pidana. Nah, malah nanti akan berbalik kepada pihak mereka. Sekarang siapa yang memprovokasi umat supaya asah golok, asah parang, asah pedang? Itu adalah provokasi umat. Ini yang sebenarnya pihak Balawi itulah yang memecah belah umat, bukan Keimat. Kalau mau dilaporkan, ya kita tuntut balik. Justru sebenarnya kalau mereka mau melaporkan kepada polisi ya bagus juga. Supaya apa? Setiap pelaporan tadi, celah-celah tadi, itu bisa diuji dengan data dan fakta. Nah, kalau misalkan contoh seperti narasi mereka gitu ya, begal nasab gitu ya. Ini yang menarik sebenarnya teman-teman. Dari perspektif hukum murni, istilah begal nasab ini justru lebih dekat ke potensi penghinaan daripada sebuah kritik akademik. Kenapa kata begal nasab saya katakan seperti itu? Di dalam bahasa Indonesia ini mempunyai konotasi kriminal. Kalau diarahkan ke individu tertentu secara terus-menerus, apalagi mereka mengarahkan kepada misalkan video Gus Ajis, ya di komentar mereka begal nasab. Kemudian video saya ya kan dituduh begal nasab juga. Kemudian Keimat apalagi gitu kan, dituduh begal nasab juga. Nah, setiap pihak-pihak yang dituduh begal nasab dapat mempertimbangkan keberatan hukum. Tapi sekali lagi tetap harus diuji. Konteksnya apa? Siapa yang disebut? Apakah hanya berupa apa bahasanya? Kiasan atau metafora berlebihan, ya, lebay bahasa lebay mereka, atau memang menimbulkan kerugian kehormatan gitu ya. Dan ini yang harus mereka pahami, nggak sembarangan loh. Mereka ini hanya mengklaim mau melapor kepada polisi, mau menindaklanjuti, kemudian mendatangkan ahli hukum. Ahli hukum juga kami mikir teman-teman. Apa yang mau dilaporkan dari sebuah perdebatan akademik yang sebenarnya diawali dengan penelitian, akan diuji, justru bunuh diri teman-teman Mbak Lawi itu kalau melaporkan ke polisi. Itu loh teman-teman. Jadi intinya teman-teman, analisis ini bukan nasihat hukum dan bukan untuk menyerang pihak manapun. Ini adalah simulasi akademik mengenai pasal-pasal yang ya mungkin secara teori mau coba-coba mereka lakukan ya, yang di dalam sengketa politik, sengketa publik terkait nasab Balawi ya, kemudian diuji kekuatan unsur hukumnya. Kalau ada pasal pencemaran nama baik ya, argumen pelapor apa, kemudian pelapor misalkan memberikan data apa, kemudian unsur yang harus dibuktikan apa, ya korbannya spesifiknya siapa, kalimat spesifiknya siapa, gitu kan, konteks lengkapnya apa, gitu kan. Kemudian kalau saya lihat mereka melaporkan terkait pembuktian pencemaran nama baik itu saya pikir sangat sulit, probabilitasnya itu rendah, ya, kecuali ditemukan penghinaan personal yang jelas, gitu kan. Kemudian kalau pasal fitnah, ya pasal fitnah juga unsur-unsur yang harus dibuktikan banyak, harus terbukti ada tuduhan faktual, ada tuduhan itu salah, penyampaiannya mengetahui tuduhan itu salah, gitu kan. Dan ini probabilitas rendah. Kemudian pasal Undang-Undang ITE itu juga harus memberikan bukti, ya bukti yang harus diberikan itu ya datanya apa, faktanya apa, gitu kan. Kemudian verifikasinya bagaimana dan ini probabilitas sedang.
Kenapa? Undang-undang ITE itu sering dipakai untuk menguji isi konten digital. Ini justru akan lebih menarik, teman-teman. Dan ketika bicara pasal ujaran kebencian, itu juga harus dibuktikan juga. Menunjukkan adanya ajakan membenci, ajakan provokasi, dorongan diskriminasi misalkan, atau mungkin permusuhan terhadap kelompok. Nah, ini nggak otomatis sama dengan kebencian terhadap kelompok manusia. Artinya kalau kritik akademik ya dianggap sebagai memecah belah umat, yaitu hanya halusinasi mereka, hanya kesimpulan mereka, hanya opini mereka, hanya asumsi mereka, karena mereka nggak bisa menjawab tesis keiman. Jadi kalau kita lihat dari beberapa macam celah-celah mereka melaporkan, itu probabilitasnya itu sangat rendah dan itu sulit untuk dibuktikan, ya sulit untuk dibuktikan, ya. Dan kesimpulan secara strategis yang bisa saya sampaikan di sini. Kalau benar ada narasi pelaporan kepada Kiai Imad, Kiai Marzuki, Gus Sugeng, Prof. Manahem Ali, Gus Ajez, Gus Abbas ataupun Kiai Nur Ihya dan lainnya, maka kritik terkuat yang secara teori mungkin dicari pelapor, bukan pada penelitian nasab itu sendiri, melainkan pada potongan pernyataan yang dianggap menghina individu tertentu. Kemudian konten media sosial yang memang menyerang kehormatan seseorang. Kemudian komentar pendukung yang melakukan generalisasi atau penghinaan terkhusus. Dan narasi yang dapat ditafsirkan itu sebagai tuduhan faktual tanpa bukti. Sedangkan terhadap inti perdebatan berupa kritik nasab selama ini, kemudian kritik metodologi, atau perbedaan kesimpulan secara genealogis terkait tentang nasab Balawi, tantangan hukum utamanya adalah membuktikan bahwa perbedaan pendapat tersebut memenuhi unsur pidana atau enggak. Ini yang sulit dibuktikan. Yang secara umum itu jauh lebih sulit dibanding membuktikan penghinaan personal yang spesifik. Jadi kalau melaporkan ke Imad dan teman-temannya dan pendukungnya, saya rasa itu probabilitas rendah. Ya, mereka harus punya bukti. Justru kita bisa menguji klaim mereka. Justru ini sebagai jembatan untuk protesis keiman untuk membuktikan mereka bukan cucu Nabi. Tinggal hujah demi hujah, bukti demi bukti, data dengan data. Dan itu saya rasa mereka akan bunuh diri kalau mereka melaporkan hal ini kepada kepolisian. Terima kasih dari saya.